Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dewi Kirana Harunisa dengan NIM akhir 072 dari kelas 2B. Di sini saya akan mengcompare atau membandingkan dan juga menyampaikan pandangan saya mengenai materi dari dosen dan materi yang dipresentasikan oleh kelompok 6. Materi yang dibahas di sini adalah Using General Knowledge. Pertama-tama, menurut saya, kelompok 6 sudah bisa menyampaikan dan menjelaskan materi ini dengan cukup baik. Pengertian dari general knowledge sendiri sudah sesuai dengan materi yang diberikan oleh dosen, yang mana ia adalah sifat latar belakang pengetahuan kita, yaitu pengetahuan yang menginformasikan dan mempengaruhi proses kognitif seperti memori dan kognisi ruang. Namun dalam PowerPoint dosen disertakan pula pentingnya pengetahuan, di mana pada PowerPoint kelompok 6 tidak disertakan. Adapun beberapa poin yang disebutkan mengenai pentingnya pengetahuan, yaitu membantu untuk melihat stimuli yang dikumpulkan sistem audio dan visual, kemudian mengelompokkan item untuk membantu working memory, dan mengatur informasi lebih efektif. Kelompok yang presentasi juga menjelaskan perbedaan semantic memory dan episodic memory berdasarkan pengertiannya. Nah, komponen dari semantic memory pun dijelaskan dalam kedua PowerPoint tersebut, di mana di dalamnya ada kategori dan konsep. Kelompok 6 pun memberikan contoh kategori dan konsep untuk memperjelas pengertiannya, disertakan pula mini games dalam pendekatan fitur perbandingan model. Di dalamnya ada pula fitur definisi yang merupakan atribut yang diperlukan untuk makna item, kemudian fitur karakteristik yang merupakan atribut yang hanya bersifat deskriptif dan tidak terlalu penting. Minigames yang ditampilkan oleh kelompok 6 juga mengaitkannya dengan teknik verifikasi kalimat, di mana ia adalah alat untuk mengeksplorasi fitur perbandingan model dan efek tipikalitas. Namun, dalam PowerPoint yang disajikan oleh dosen ada penambahan fungsi konsep. Selanjutnya, pada pembahasan pendekatan prototype, kelompok 6 dapat menjelaskan secara lebih spesifik dengan membandingkan penjelasan contoh berdasarkan fitur perbandingan model dan pendekatan prototype. Ada pula karakteristik prototype, seperti prototype ada sebagai contoh dari kategori, dinilai lebih cepat setelah semantic priming, dan prototype berbagi atribut dalam kategori kemiripan. Pada bahasan the exemplar approach dan perbedaan dengan pendekatan prototype, kedua PowerPoint sudah memberikan pengertian yang jelas dan sama, dan salah satu perbedaan dengan pendekatan prototype ini disebutkan adalah pendekatan exemplar tidak membutuhkan individu untuk memahami konsep idealnya. Pada bagian materi network models, kedua materi dari kelompok 6 dan dosen sama-sama menjelaskan bagaimana model ini menitik beratkan pada interkoneksi antar item, juga menyertakan mengenai Andreessen ACTR approach dan the parallel distributed processing approach. Namun pada materi dari dosen dijelaskan secara lebih detail dan disertakan pula contoh agar lebih mudah dipahami. Seperti penjelasan bahwa Andreessen ACTR approach ini berpusat pada pengetahuan tentang fakta atau declarative knowledge, dan the parallel distributed processing approach berargumen bahwa pengetahuan tentang kelompok individu bias tersimpan dengan hubungan orang-orang ini dengan karakteristik personal mereka. Dalam bahasan terakhir, yaitu skema dan script, semua materi yang dibahas telah sama mulai dari pengertian, dasar, dan cara skema bekerja pada proses kognitif. Yang diantaranya adalah pemilihan materi yang diingat, skema dan boundary extension, skema dan abstraksi memori, juga yang terakhir ada skema dan integrasi memori. Terlepas dari itu semua, kelompok 6 telah memberikan pemaparan yang baik dan sesuai dengan materi dosen sehingga materi yang diberikan dapat dijadikan acuan untuk mempelajari bab ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai vlog kognitif dari kelompok 6 dengan materi Using General Knowledge. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.